Oke nih, apa yang mau kita bahas pada hari ini? Sebenarnya pembahasan kali ini bisa dibilang ada kesedihan, ada pembelajaran, ada juga motivasi. Ya, motivasi. Jadi mau yang mana dulu nih kok? Mana dulu nih? Ya, Kesedihan dulu lah. Biasa dulu sedih lah. dulu lah. Sedih Jangan dulu nanti ya. akhir sedih pula Oh iya, kan? Ngapain? benar-benar kesedihan. Bagus Ya. sedih dulu, nanti baru pembelajaran. Nah, jadi kesedihan hari ini sebenarnya bisa dibilang suatu hal yang bikin benar-benar bikin terutama saya dan Kojul ya lebih tepatnya ya bikin yang sesuatu yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka itu gimana? Jadi kan sebenarnya nih gerobak kan belum ada ya kemarin ya Kojul ya. Iya, ini Tapi dulunya David jualan masih meja ya. meja Terus ya kan. udah ada gerobak ini. Apa ceritanya nih? Jadi kembali lagi kita ke boleh Kak. Silakan. Ada yang beli. Silakan Kak, boleh pilih aja. 20.000 Kak. Ya boleh. Jalan dulu. Ya. Ada yang beli jadinya. Jadi apa-apa. Jadi kita tiap hari memang ada yang membeli ya. Jadi alhamdulillah ya. Tiap hari atau tiap menit? Tiap hari lah. Tiap hari. Kalau tiap hari ya pasti ada dong. Kalau nggak ada yang beli ya bangkrut lalu. Alhamdulillah. Makasih ya Kak. Makasih Kak. Ya nggak apa-apa Kak. Terus Jadi sebenarnya lebih tepatnya ini gerobak nih sudah disiapkan sebenarnya kok. Sudah disiapkan oleh kepada saudara kita. Saudara mualaf kita lah tepatnya. Ini nggak apa-apa disebut nama. Oke, silakan. Kita sudah siapkan ini kepada yang mualaf kita yang berinisial RH, ya RH atau Rudi Hartono lah. Itu bukan inisial lagi dong, lu sebut nama udah. Ini nggak apa-apa nih, nama apa inisial nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi ini sudah disiapkan untuk mualaf kita, saudara mualaf kita yaitu Rudi Hartono. Akan tetapi dia tidak bisa melanjutkan dikarenakan suatu masalah seperti itu ya kok ya. Ya. Nah, Jadi ini awalnya kemarin dipersiapkan untuk Rudi Hartono mualaf. Artinya biar dia bisa mandiri ya, seperti yang kita buat yaitu gerakan ekonomi mualaf mandiri. Di mana kita punya cita-cita itu mualaf-mualaf yang tersingkirkan lantaran menjadi mualaf itu bisa mandiri secara ekonomi. Ya. Karena kita tahu kalau orang jadi mualaf itu kan banyak cobaannya. Salah satunya mungkin diusir dari keluarga, ya yang sebelumnya mungkin kerja sama orang tua, kerja sama family-nya, jadi harus keluar, jadi pengangguran, jadi harus cari pekerjaan dan tempat tinggal baru gitu kan. Dan kita nggak mau mualaf itu image-nya itu orang-orang susah. Ya, karena kita tahu banyak mualaf itu sampai harus tidurnya itu di masjid, menumpang sana sini kan nggak enak. Itulah kita punya mimpi mualaf-mualaf itu kalau bisa kita bantu, tapi bukan lewat uang ya. Kita nggak mau lewat uang karena itu hanya memanjakan dan tidak mendidik. Kita maunya kita nyediain pancingan, usaha lah. Ya usaha. Kita bantu dalam bentuk pancingan supaya dia bisa mandiri. Dan salah satu program kita kemarin adalah membantu mualaf yang bernama Rudi itu dengan menyediakan tempat jualan ya seperti ini. Ini dibangun memang untuk Rudi kemarin dan kerjasamanya adalah dari Bro David yang supply. Ya. Jadi sistemnya Bro David yang supply kue-kuenya, dari gemanya, dari kitanya yang menyediakan gerobak dan dia tinggal jualan doang ya. Terus gimana? Jadi sebenarnya flashback ke sebelumnya kan sebelumnya saudara kita ini RH ini sudah dibikin video ya kok ya waktu kemarin ya kok ya. Ya kita pernah buat video kesaksian mualaf dia. Kesaksian mualafnya yang seorang asisten pendeta muda yang ibaratnya diusir dari rumah atau diusir dari kalangannya lah, sehingga kita berinisiatif untuk membantu dia ya kan. Sebenarnya saya udah kenal dari RH ini dari pas di rumah desa waktu itu kan Idul Adha ya, dikenalkan oleh Kodondi juga ya kok ya. Pada saat itu dikenalkan sama Kodondi yang saat itu belum ada pekerjaan seperti itu.
Dan akhirnya saya mencoba untuk bertemu dan akhirnya Kojulis juga bertemu di pembicaraan podcast kita sebelumnya, di video sebelumnya ya, mungkin teman-teman bisa lihat semua ya. Nah, jadi saya memberikan pekerjaan sementara dulu sebelum gerobak ini jadi, lebih tepatnya ya, yang sudah kita siapkan dan sudah kita rencanakan semuanya. Tujuannya untuk apa? Untuk mualaf ini, RH ini bisa bekerja, berdagang yang merupakan 9 dari 10 pintu rezeki gitu loh ya kan. Jadi nggak memanjakan, nah lebih tepatnya nggak memanjakan dalam berupa materi ya, tapi dalam berupa usaha. Jadi saat itu RH ini sudah kami bawa, lebih tepatnya sudah saya bawa lah, dan Kojulis bawa juga untuk di daerah Mangga Besar ini, untuk bertempat tinggal di area Mangga Besar ini, lebih tepatnya di belakang Lokasari lah, disitulah, itu deket lah dari jarak. Ya, jadi kita taruh kos ya, karena waktu itu dia sendiri cerita bahwa tempat dia tinggal itu minggu depannya dia sudah diusir ya, sudah selesai, sudah habis, jadi harus keluar, nggak boleh lagi tinggal di sana, sehingga kita ambil inisiatif, ya udah kita bayarin kos, kita pindahin ke dekat sini, ya. Sambil gerobaknya ditempa, ya, jadi ini kan gerobak ini kemarin ditempa dulu ya. Ya, dibikin dulu lah. Dibikin dulu, dirakit dulu, pokoknya dibikin dulu lah sebelum jadi gerobak ya, ini kan dibuat, ditempa. Jadi sebelum gerobak siap, sementara kerja sama Bro David dengan sistem gaji harian waktu itu ya. Harian, dan uang makan pun kita siapkan, jadi nggak ada sedikit pun kekurangan lah. Yaitu di mana? Di bakso, di mie dan bakso di Sisipit, di Mangga Besar Raya nomor 43, tepatnya di depan sekolahan Santo Leo pada saat itu. Ya, hari pertama dia datang, mungkin ya masih canggung atau bagaimana ya, masih dengan tangannya yang sudah cedera lah, lebih tepatnya cedera itu kurang lebih hampir 2 tahun ya kok ya sebelumnya ya, 2 tahun sebelumnya. Dan saya mencoba untuk membantu dia, karena kita sesama umat muslim, apalagi sesama mualaf ya, adalah saling membantu, habuminanas gitu loh kan. Jadi saya bantu dia untuk bekerja di bakso ya, mungkin dengan kehidupan dia yang sebelumnya adalah sebagai asisten muda di Kristen, lebih tepatnya pendeta muda Kristen, asisten pendeta muda di Kristen, itu mungkin kehidupannya berbeda, lebih gampang, lebih mudah, lebih gampang gitu kan. Kalau di saya kan harus benar-benar kita berikhtiar bekerja itu dengan fisik yang bisa dibilang cukup mengeluarkan fisik, seperti dorong gerobak, seperti kita harus cuci piring, harus mengelap meja, harus melayani pembeli dan sebagainya lah, restoran pada umumnya lah, itu loh kan, pedagang makanan kuliner pada umumnya lah. Nah, seiring berjalan waktu, sehari dia mungkin masih perlu pembelajaran, sehari, 2 hari, 3 hari masih dalam perlu pembelajaran. Akan tetapi untuk kesini-sininya saya pun mendapat laporan gitu. Lebih tepatnya mendapatkan laporan dari tim. Nah, saya nggak mau sebut karyawan karena kita semua sama ya di mata Allah. Tim saya memberikan informasi kalau misalkan mualaf RH ini tidak bisa memberikan kontribusi yang signifikan. Tapi kan namanya kita manusia, kita memberikan dia kesempatan apa? Kesempatan untuk belajar. Nah, kesempatan untuk belajar, mungkin dia masih canggung dan baru ya, seminggu, akhirnya seminggu ya, lebih tepatnya seminggu. Dan dia pun, saya kan tanya sama dia, sama si RH ini, saya tanya, apakah kamu sudah sunat? Seperti tadi kan, sunat kan, lebih tepatnya sunat nih. Akhirnya belum tuh, pada saat itu belum, karena belum sunat. Akhirnya saya juga minta ke, mungkin dia sunat oleh Kodondi ya, minta tolong ke Kodondi melalui suci ya, minta sunat. Akhirnya sunat itu pun dilangsungkan kok. Ya kan, sunat itu telah dilangsungkan, akan tetapi dia setelah sunat, beberapa hari kemudian setelah sunat, oke lah, namanya butuh istirahat ya kok ya, istirahat pasti ada istirahat pun kita tetap memberikan apa yang menjadi hak dia, yaitu makanan, gitu, jalan, dan pastinya dia ketika sunat itu obat-obatan pun habis, dan saya pun lebih tepatnya memberikan juga gitu, oleh tim saya membawakan ke tempat kosan dia, kediaman dia lah, tempat tinggal, untuk mempercepat penyembuhan, lebih tepatnya mempercepat penyembuhan untuk
sunatnya dia. Nah, setelah beberapa hari kemudian, nah lebih tepatnya beberapa hari kemudian, ya kita tetap mengerti dan paham akan akan performa dia yang ibaratnya baru bersunat itu, sehingga tidak bisa melakukan apa-apa kok. Ya. Akhirnya saya menghubungi Kak Karena Suci. sunatnya gunting Sunatnya ya, gunting ya, bukan laser, jadi Nah. agak lama pemulihan. agak lama pemulihan. Ya mungkin karena dokter, kenapa bisa digunting, karena mungkin ada pemikiran dari dokter tersendiri ya. Jadi kenapa dia harus digunting gitu loh kan? Mungkin Ya, dari, kami udah ngecek ya. Sempat saya tanyakan juga kepada timnya Kodondi, kok kasihan saya bilang ya. Masa udah besar digunting gitu, harusnya kan disunat gitu kan, biar cepat sembuhnya. Dan ternyata jawaban dari pihak dokter bahwa memang kondisinya nggak memungkinkan untuk di laser sehingga dipilih sunat. Jadi bukan karena mau hemat ya, jangan nanti dituduh mau hemat, enggak. Rupanya karena memang kondisinya. Dan ketika dia disunat pun, Kododi dari tim Yayasan Garda Mualaf itu memberikan obat-obatan sampai dia sembuh secara total ya, lebih tepatnya sembuh secara total ya. Akan tetapi mungkin dari Mualaf RH ini lebih tepatnya apa ya kok ya? Tidak berkata yang sebenarnya kok. Iya, ditutup-tutupi lah. Ditutupi lah, atau bisa dibilang berbohong lah gitu lah. Lebih tepatnya Nggak sesuai dengan tidak yang sesuai disampaikan. apa yang dikatakan, sehingga dia bilang kalau obatnya itu tidak diberikan. Iya. Atau bisa dibilang habis dan tidak diberikan, dan saya juga tidak mungkin nanya seperti itu ya, karena pun harganya cuma berapa, harganya pun seberapa. ya udah dibeli aja lah. Kita namanya cuman untuk mempercepat dia penyembuhan juga, dan untuk dia supaya dia bisa beraktivitas kembali gitu loh kan. Ya sudahlah seperti itu. Nah, setelah itu saya pikir begini kok. Saya pikir ketika dia melakukan sunat berarti tidak bisa ngapa-ngapain dong. Saya mencoba menghubungi Suci dari tim Yayasan Garda Mualaf Kodonditan untuk mengirimkan guru ngaji. Lebih tepatnya mengirimkan guru ngaji ke rumahnya, ke kosannya si Mualaf RH ini. Ya, karena memang kalau mualaf di tempat Kodondi itu memang akan diberikan panduan, yaitu guru ngaji ya, yang dikirimkan ke rumah mualaf-mualaf yang mereka syadarkan. Betul. Akan tetapi dengan dia berkata kepada saya gitu loh, ya kan, dia bilang tidak usah, tidak perlu, karena dia bisa belajar melalui sosial media ataupun YouTube yang dia pelajari. Saya ingat banget kata-kata dia yang ketika dia ucapkan ke saya itu adalah 2 surat saja, Al-Kautsar dan An-Nas, seperti itu. Dan dia akan selanjutnya belajar Iqra, belajar apa semua versi-versi YouTube tanpa ada panduan, dia belajar sendiri seperti itu. Saya bilang tidak bisa seperti itu, karena memang harus ada namanya pembimbing. Untuk kayak saya aja belajar Iqra pun harus ada pembimbing, karena kita nggak tahu gitu kan, di belajar itu kan cuma to the point aja kan, harus kita bagaimana aksennya, bagaimana pengucapannya gitu loh kan, sehingga memang harus ada pembimbing. Akan tapi dia tidak mau, dan tidak, lebih tepatnya ya sudahlah, saya bisa belajar sendiri seperti itu kok. Ya kan, beberapa kali pun saya mencoba dia untuk mengajak dia untuk ke sholat Jumat ya, lebih tepatnya di Masjid Lautse Kohans, mungkin tahu, dan dia bilang duluan lah, atau tidak bisa datang ke sana seperti itu kok. Dan ya sudahlah, saya pikir agak sedikit bingung, agak sedikit penasaran, agak sedikit kaget. Nah, jadi kenapa seperti itu gitu loh kan. Cuman ya sudah, saya pikir masih ada dalam keadaan sakit. Oke, kita tunggu. Itu kurang lebih hari ke-5 atau 6 lah. Oke. Setelah beberapa hari kemudian masih tetap berlangsung seperti demikian, akhirnya lebih tepatnya dia pun sudah bisa bergerak lah, sudah bisa berjalan. Sudah bisa berjalan, ibaratnya sudah mulai kering lah dari sunatan tersebut. Bergerak berjalan. Nah, dia pergi ke lapak bakso. Lebih tepat ke lapak bakso untuk membantu lah. Untuk membantu, saya cuma memberikan pekerjaan yang paling ringan, yaitu mencatat stok dan mencatat pembeli yang membeli bakso atau mie ataupun minuman, hanya versi mencatat dan menghitungkan stok saja, tidak melakukan pekerjaan yang berat, karena tim saya sudah saya sampaikan kalau dia ini masih sunat dan tidak bisa membawa atau mengangkat barang-barang yang berat pada saat itu kok ya. Nah, untuk makanan pun terjamin, karena apapun yang saya makan dan tim saya makan, dia pun makan yang sama.
entah dari bakso, mie, ditambah pun ada nasi putih ataupun makanan yang ada di bakso tersebut. Nah, setelah itu eh, harusnya namanya kita dalam dunia pekerjaan atau secara profesional ya kan, ketika orang sudah bekerja itu harus komitmen, yaitu jadwal kerja lebih tepatnya itu ya kan. Saya kan buka di bakso kan pukul 5 sore, lebih tepatnya ya beres-beres sampai habis maghrib lah, beres-beres 6 sore habis maghrib sampai pukul 4 pagi sebelum subuh lah, sebelum sholat subuh lah. Nah, akan tetapi dia beberapa kali saya dapat info dari tim saya, dia beberapa kali pun habis makan pulang. Habis makan pulang. Jadi nggak cuma sekali dua kali. Mungkin saya pikir ya mungkin masih sakit hari pertama, ya udahlah pulang istirahat ya nggak masalah, ya kan. Cuman keseringan seperti itu gitu loh kok. Keseringan itu uang makan pun tetap jalan ya pada saat itu ya. Pada saat itu uang makan pun tetap jalan. Sama seperti tim saya, uang makannya pun tidak ada perbedaan untuk kok ya, karena untuk harian mereka. Nah, mereka pulang. Cuman keseringan selama kurang lebih hampir 1 minggu, ya kan, saya pun dapat, lebih tepatnya dapat komplainan lah, komplainan dari tim saya maupun dari istri saya sendiri. Yang pada saat itu bilang, kok kenapa kerja itu nggak fokus, nggak serius seperti itu, sehingga tidak ada namanya keniatan untuk serius dalam membantu dalam berdagang seperti itu kok. Nah, setelah itu sering berjalannya waktu, saya bilang sabar, mungkin dia masih baru. Saya tetap sabar. Ya. Puncaknya pada saat itu kan tim saya termasuk Rudi RH itu adalah 4 orang, ya kan, termasuk RH 4 orang. Dia pada saat itu kan bertempat tinggal atau kos sendiri, ya kan, bertempat tinggal atau kosnya sendiri. Saya ada satu tim saya, kita sebut saja ada satu tim saya ini, dia belum bisa pulang karena kita kan kosan kita memang sebelum untuk tim saya itu memang agak kecil. Kita belum pindah ke kos yang agak besar pada saat itu. Nah, untuk sementara alangkah baiknya satu orang itu tinggallah dulu di kosannya M. Mualaf RH ini hanya sebentar saja seperti itu ya, hanya sehari saja lah gitu loh kan. Nah, saya dapat info dia pulang, ketika udah saya beres-beres pulang, akhirnya tim saya mau istirahat, akhirnya ke tempatnya kosannya Mualaf RH ini, dia ketok-ketok kamar kosan, tidak dibukakan. Pada saat itu ya, pagi-pagi ya, pulang ini, akhirnya dia, tim saya ini akhirnya tidurnya di masjid. Ya, tidurnya di masjid, kemudian pagi-pagi sekitar pukul 7 atau pukul 8 dibanguni oleh marbot. Nah, ya kan, tidak boleh tidur di masjid seperti itu ya. Mungkin ada di sini orangnya ya, bisa dikondisikan sebenarnya bisa, dan bisa dipastikan kebenarannya seperti itu. Nah, saya langsung dapat info seperti itu, saya agak sedikit, satu yang saya dengar pertama kali adalah pasti kecewa, lebih tepatnya kecewa. Kenapa? Tapi bisa jadi ketiduran dia nggak? Ya, oke, ketiduran. Akhirnya nggak buka pintu. Oke, mungkin pikiran ke situ boleh. Akhirnya dia ke situ kok. Akhirnya dia ke situ lagi. Buka pintu dong, tidur. Habis diusir marbot ke situ. Ya, balik lagi nih. Anggota lu nih. Ya, timnya balik lagi ke situ. Dibuka pintu, tidur. Pada saat tidur puasa baru 3-4 jam lah. Baru 3-4 jam, akhirnya dia membangunkan tim saya dengan alasan, bro, bangun dulu bro, saya mau tidur. Jadi dengan alibi, dengan alasan kalau dia itu tidak bisa tidur berdua. Jadi tim saya pun akhirnya keluar. Jadi kasurnya kecil. Gede kok. Gede. Kasurnya itu besar. Lebih tepatnya kasurnya besar. Ya bisa untuk 2 orang. Memang kamar itu didesain untuk 2 orang seperti itu. Dan akhirnya dia keluar, dan akhirnya dia duduk di depan warung. Saya nggak tahu karena saya masih belum bangun ya. Dia duduk di depan warung tim saya ini, sehingga dia baru saya ngabarin saya. Saya juga kaget, dan akhirnya pada saat itu saya langsung kecewa, agak sedikit menyesalkan gitu loh. Kemudian saya menghubungi Mualaf RH ini. Saya tanya, kenapa? Pertama sekali yang saya tanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu
kepada saudara sesama muslim kita gitu loh. Ya kan? Kenapa gitu? Dia dengan alasan saya tidak bisa tidur berdua, saya bisa tidur sendiri. Oke. Saya bilang emang kan kamu sudah menjadi, saya sempat ngomong seperti ini. Mungkin di agama kamu yang sebelumnya mengajarkan cinta kasih seperti itu ya, mengajarkan cinta kasih. Apalagi ketika kamu menjadi mualaf, kamu lebih cinta kasih lagi sebenarnya gitu loh. Orang peduli sama kamu, kenapa kamu tidak bisa mencoba untuk peduli kepada saudara kita yang sesama muslim gitu ya kan? Walaupun kamu tidak bisa memberikan dia materi, kenapa tidak bisa memberikan dia walaupun hanya sejenak atau sekejap saja untuk dia tinggal di situ, yang penting istirahat gitu loh. Kenapa tidak bisa? Kenapa harus bisa dibilang apa ya kok ya? Diusir apa gimana ya kok enaknya ya? Ditolak seperti itu. Ditolak. Kenapa harus ditolak? Tim saya untuk itu. Padahal ketika kalau kita nggak mau ngungkit kebaikan atau bagaimana, padahal ketika dia minta makan atau minta obat pun diantari oleh tim saya, itu orang itu gitu loh. Ketika dia sunat, dia diantari semua seperti itu. Dan ketika dia lapar, diantari. Ketika dia haus pun kita nggak pernah namanya dia kekurangan makanan atau minuman ataupun pengobatan sedikit pun, tidak ada. Nah, pada saat itu suasana sudah mulai tidak enak, dan juga dia tidak masuk. Dia alasan katanya ini di sini di lapak bakso ini sudah keramaian timnya. Jadi saya nunggu aja deh di kosan, nunggu gerobak kue ini jadi dulu seperti itu, ya kan? Saya bilang oh ya udah, tapi di situ makanan tetap jalan dan minuman obat-obatan pun tetap jalan. Dan dia juga sempat tidak datang hadir ke situ dikarenakan alasannya adalah alasan baju dia di laundry seperti itu kan. Baju dia katanya nggak ada baju nih di laundry, padahal istri saya sudah memberikan dia sabun cuci, pewangi, sikat untuk dia mencuci seperti itu kok, ya kan? Ya mungkin nggak ada niatnya atau bagaimana, mungkin semua tuh berawal dari keniatan kok. Nah, setelah itu ya sudah saya pikir ya udah dia diserahkan di kosan dulu. Saya juga tetap mengirimkan apa yang menjadi tugas saya itu mengirimkan dia makanan, minuman atau obat-obatan sampai dia lebih tepatnya kering atau sembuh lah, bisa dibilang gitu ya. Nah, ketika beberapa hari kemudian gerobak ini pun jadi. Nah, Kojul pun tahu ya, gerobak ini pun jadi ya. Saya sempat ini gerobak nih sebenarnya ya teman-teman ya semua ya. Ini gerobak ini itu hasil dari Kojulius juga gitu loh. Kojulius membantu gerobak ini itu sampai bisa dibilang gerobak ini tuh sampai cukup alot ya kok ya, bisa dibilang cukup alot untuk membayar gerobak ini. Kita fair-fairan aja, saya harus ngomong kebenaran gitu loh, katakan kebenaran walaupun itu menyakitkan, dan itu harus saya katakan gitu loh. Jadi Kojulius ini sempat mengeluarkan dana pribadi dia, padahal Kojulius ini sedang mempunyai kebutuhan yang lebih penting. Kemudian dia mengerti, dia akhirnya mengeluarkan dana dia, membantu ya dana dia untuk membuat gerobak ini seperti itu ya. Mungkin ya, jadi dibantu oleh netizen lah. Ya, walaupun waktu itu memang karena channel baru ya, channelnya masih baru ya, karena kan saya umumkan itu di channel ini Hidayah Mualaf Center, yang notabene umur channel ini juga baru 1,5 bulan, baru mau 2 bulan. Bukan di channel utama saya ya, yang lebih besar. Karena memang channel utama saya meninggoy kan gitu kan. Jadi agak susah karena memang jumlah view-nya masih kecil. Sehingga saya pikir walaupun masih kecil tapi nggak apa-apa lah, kita buat dulu gitu. Ya, yang penting kita kerjain karena saya yakin pasti ada jalan dari Allah. Pasti ada jalan. Jadi memang waktu itu David saya titipkan mualaf ini gitu, karena saya juga lagi ada urusan keluar kota. Ya, jadi memang untuk operasional, untuk bagaimana hidup dia, David lah yang tahu. Kalau saya cuman terima laporan, ya dari David terima laporan, dari versi mualafnya juga saya terima laporan gitu kan. Kalau saya tanya dia kenapa begini, kenapa begitu, dia bilang iya di sana udah rame gitu. Soalnya saya bingung mau ngapain di situ, dia bilang. Jadi dia bilang karena udah terlalu rame dia pulang. Ya dia bilang dia tunggu gerobak ini siap lah.
Nah, terus begitu gerobak siap gimana? Begitu gerobak ini siap, sudah jadi, sudah berdiri, sudah diisikan barang-barang, karena kita perjanjian saya sama dia itu adalah saya bagian supplier barang dan hasil kita pun bagi dua ya. Jadi yang penting untuk masalah lahan pun menggunakan lahan saya juga tidak ada hitung-hitungan apapun. Yang penting dia bisa Mualaf ini bisa mencari untuk kebutuhan hidup dia sehari-hari gitu loh ya kan, dari hasil penjualan dia. Dan saya udah berusaha menata dan memasukkan barang-barang atau yang sedikit lumayan rame dan laku dan dicari orang itu di sini gitu loh. Apalagi di daerah Mabes ini kan bisa dibilang bukan area sepi ya, bisa dibilang area 24 jam, bisa dibilang ramai lah. Ada orang lewat lah gitu loh kan. Nah, jadi si Mualaf RH ini dengan alasan dia tidak bisa menerima ini semua dikarenakan satu, dia tidak bisa bergadang. Iya, dia cerita juga ya. Dia bilang setelah dia jalani nggak bisa dia karena harus begadang. Bergadang dia tidak bisa bergadang karena dia jam 8 atau jam 9 malam udah harus tidur gitu loh kan. Ya saya juga agak sedikit bingung iya, kecewa iya, kenapa pada saat itu kenapa di bakso dia harus berkata tunggu gerobak ini jadi deh. Padahal di sini cuma sendiri doang loh. Sama saya berdua langsung gitu ya. Kenapa dia tidak bisa untuk menjaga omongan yang sudah diucapkan gitu. Ya, kalau dari awal bilang mungkin bisa cari alternatif lain ya. Betul. Tapi karena tiba-tiba terkejut juga. Nah, jadi kan ini kan sebenarnya Ko Julius sudah memberikan amanah kepada saya seperti pembuatan gerobak, seperti operasional dari si Mualaf RH ini, sehingga itu menjadi tanggung jawab untuk saya untuk melaksanakan amanah tersebut dari Ko Julius ini gitu loh kan. Apalagi banyak titipan-titipan bahwasannya ini anak harus gimana. Semua sudah berjalan dengan rapi, semua sudah sesuai dengan kebutuhan hidup dia tuh, pokoknya terpenuhi lah. Dan ini gerobak ini jadi, satu, dia tiba-tiba berkata dia tidak bisa. Dia tidak bisa karena tidak bisa bergadang. Kedua, dia dengan alasan dia itu bilang ingin berjualan kue saja di kampung dia, itu di Riau ya. Di Riau dia bilang saya ntar mau jualan aja lah di kampung, jualan kue aja kayak gini tapi di Riau aja gitu loh kan. Dan dia bilang seperti kalau misalkan nanti saya mau, dia kan basic dia memang sepak bola katanya, dia bilang gitu. Nanti saya mau buka klub sepak bola sendirilah, sekolah sepak bola sendirilah gitu loh kan. Dan ini paling bisa dibilang paling agak sedikit kaget juga sih, dia bilang ya barangkali nanti kalau ada anak Pak Haji atau bagaimana nanti saya bisa nikahin dia dan sehingga saya bisa pergi umroh secara gratis ya. Alhamdulillah kalau memang seperti itu ya, saya selalu mendoakan yang terbaik gitu loh kan. Dan yang paling pentingnya dia tuh selalu merongrong, ya ini lebih tepatnya merongrong uang, adakah donasi untuk dia, adakah uang untuk dia, semua tuh harus dalam berupa uang. Dia selalu merongrong berupa uang. Dan di sini pun dari lapak bakso ataupun di lapak kue ini, dia ini selalu meminjam, lebih tepatnya meminjam dana. Jadi pedagang-pedagang lain, ya mungkin saya dapat info dari pedagang-pedagang lain ini semua, dia meminjam dana dari lapak kue ini atau maupun lapak bakso. Ya saya sih mendapat info seperti itu dan itu memang benar. Dan ya saya pikir ya Allah, saya minta kepada Allah gitu, saya selalu doa supaya dia bisa berubah. Ya kan, tetapi ya mau gimana ya kan, saya sudah berusaha yang terbaik. Akhirnya saya melakukan kontak langsung pada Ko Julius ya. Pada saat itu Ko Julius lagi kemana ya? Waktu itu lagi sedang urusan dan ya lagi di Bromo. Di Bromo sedang melakukan urusan. Dan saya akhirnya Ko Julius ketika pulang dari Bromo, saya bilang kok alangkah baiknya kita meeting lah, kita melakukan pertemuan untuk membahas Mualaf RH ini yang bisa dibilang saya sudah angkat tangan seperti itu ya. Jadi David waktu itu udah ngomongnya itu udah lemas, habis itu udah nyerah lah untuk ngurusin Mualaf ini. Ya, termasuk Terus begitu saya sampai Jakarta, saya jumpai waktu itu David masih di rumah,
Ya masih di rumah, saya duluan jumpai dia di sini. Oh, Ya lebih tepatnya di warung depan ini. Jadi begitu ketemu dia cerita sih. Ya, dia cerita bahwa yang pertama memang dia itu kurang bisa kalau disuruh berdagang. Karena mungkin tipikalnya bukan jiwa dagang ya. betul. Karena mungkin dari keluarganya juga bukan keluarga pedagang, terus kedua dari dulu nggak pernah berdagang, cuman bisa kalau disuruh diskusi atau bahas agama baru bisa. Ya itu diakui gitu, diakui sama mualaf tersebut RH. Terus yang kedua dia bilang juga dia nggak tahan karena sering dimarahi dia bilang ya, sering dimarahi oleh Saya. istrinya Ko David. Saya bilang kalau masalah dimarahi saya no comment. Iya. Ya karena jatuhnya kan memang kemarin dia kerja. Jadi sambil nunggu gerobak ini kan jatuhnya kerja. Yang namanya kerja biasalah kalau dimarahi. Apalagi kalau kerjanya nggak beres saya bilang. Ya itu hal yang lumrah. Jadi saya nggak mau komentar saya bilang. Terus yang ketiga baru dia cerita bahwa dia itu memang nggak kuat begadang. Dari muda nggak bergadang dia bilang. Karena waktu di agama lama mereka tuh terbiasa hidup disiplin karena kan dia rohaniawan ya. Ya. Karena dia rohaniawan, dia terbiasa baru jam 9 10 udah tidur, pagi-pagi bangun doa pagi gitu. Udah kebiasaan bangun tuh untuk doa pagi kalau kita sholat subuh lah gitu. Ya. Jadi kalau disuruh dagang di sini sampai subuh, dia bilang nggak sanggup badannya. Betul. Ya bahkan kemarin waktu dia minta pulang ke Riau, ya kan terakhir dia minta pulang ya. Ya. Dia minta pulang ke Riau. Saya nanya, ini pulang naik apa? Naik pesawat. Saya bilang kan sayang biayanya. Ya, kenapa nggak naik bus? Dia bilang nggak sanggup badannya. Ini bukannya apa ya teman-teman? Saya kadang bingung juga gitu. Kalau lu cowok masih muda, nggak dipaksain kerja keras, apalagi kalau udah tua gitu kan, apalagi udah tua gitu. Tapi ya sudah, itu pilihan hidup orang lah. Ya. Pilihan hidup orang. Kalau memang dia bisa seperti itu ya silakan. Kan gitu. Kita nggak bisa juga paksain orang harus kerja keras gitu kan. Kalau memang dia nggak mau kerja fisik, dia maunya kerja yang mungkin lebih gampang, ya kita doakan dia dapat. Ya. Ya kita doakan dia dapat kerjaan yang seperti itu. Yang paling penting ya bisa istiqomah aja lah. Betul. Ya. Jadi memang kalau sama saya sendiri nggak ada masalah. Bahkan kemarin setelah dibeliin tiket pulang, dia sampai ke Pekanbaru pun dia masih ada chatting kepada saya mengucapkan terima kasih gitu. Ya, dia ada chat juga kok. Ada chat saya juga. Terakhir kali WA. Assalamualaikum, terima kasih atas segala bantuannya. Ya saya bilang ya tidak apa-apa. Saya bilang saya jujur saya ikhlas, saya ngebantu dia ikhlas, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, yang penting kamu di sana baik-baik saja dan tetap istiqomah sih, saya juga bilang seperti itu kok, tetap berpegang pada akidahnya, apalagi kamu malaf, ya itu kan pilihan hidup dia sendiri gitu kan kok. Jadi saya juga ada sempat mungkin terakhir kali yang Kojul datang ke sini juga dia udah mungkin udah agak sedikit bingung atau emosi ya kan. Ya udah nggak enakan lah kalau sama. Nggak enakan lah. Karena ini saya luruskan nih ya, sebenarnya ini yang harus semua tahu ya, sebenarnya tidak ada asap kalau nggak ada api gitu loh. Iya, saya waktu nanya dia bilang saya digaji cuma 30 gitu. Kalau yang lain digaji 70. Saya bilang kan nggak mungkin David ngasih kamu beda kalau nggak ada sebab gitu. Betul. Jadi posisinya sebenarnya begini teman-teman ya. Memang karyawan saya ini uang makan dia sehari 70. Betul. Dan si RH pun sama. Untuk pertama kali ya, kita ngomong pertama kali. Pertama kali sama. Sekarang kita ngomong secara pebisnis lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya saya ngomong sebagai hitungan dagang lah ya. Jadi gini. Total sama RH adalah 4 orang. Semua sama nih. Semua sama dengan uang makan seperti 70.000 seperti yang saya katakan tadi. Akan tetapi ketika 4 orang ini ada satu yang ibaratnya nggak memberikan kontribusi tapi hasilnya sama. Ya. Kita sebagai misalkan saya kan juga pernah sempat sebagai karyawan juga ya. Saya juga ngerti gitu loh. Kok dia kerjanya
begitu aja sama kayak saya. Ya kita sebagai pebisnis gitu pun berpikir kalau ya benar juga kok gitu kan. Maksudnya dalam arti oke, dia dalam kondisi sakit. Bakal ada kecemburuan lah Betul, lama-lama. namanya ada kecemburuan seperti itu dan akhirnya saya juga tetap bilang oh dia sakit. Oke, kalau sakit masa ya kalau sakit saya sudah memberikan dia pekerjaan yang ibaratnya yang sudah sangat ringan. Tepatnya yang sudah sangat ringan, mencatat stok, memberikan itu udah bisa membuat minuman itu kan nggak perlu mengangkat yang berat-berat seperti itu ya. Jadi tetap dia banyak bolosnya lah. Banyak bolosnya, uang makan lanjut gitu loh, lebih tepatnya gitu loh. Uang banyak bolos, uang makan lanjut. Nah di situ terjadi bisa dibilang omongan-omongan dari tim itu. Jadi saya ini juga jadi harus memihak yang mana tuh. Saya juga harus mengambil keputusan karena istri saya pun melihat hal yang serupa yang dilakukan oleh Mualaf RH ini, yaitu makan pulang, habis makan pulang, habis makan pulang. Jadi nggak ada ininya. Akhirnya istri saya dan saya tuh mengambil keputusan untuk memangkas uang makan dia, tapi makan tetap jalan. Beda ya kok ya. Upahnya tetap. Upahnya uang harian dia dipangkas sebesar jadi Rp30.000, tetapi untuk jatah makan dia itu tetap jalan. Ya, jadi, makan tapi di bakso itu. Makan di bakso tapi semua gitu. Nah, di situ dia merasa kurang. Dia merasa berkurang karena dia terakhir kali ngomong sama saya, 30.000 sehari mah kurang, saya nggak bisa muter gitu. Dan kan langsung sempat mungkin terjadi sedikit argumen ya sama istri saya, kalau misalkan dia tuh ngapain, lu kalau 30.000 emang kamu ngapain gitu loh. Jadi mungkin maksud istri saya gini, lebih tepatnya alangkah baiknya kamu lebih baik bersyukur dulu gitu loh kan, bersyukur atas segala yang sudah diberikan seperti itu kok. Jadi saya juga lebih dengan tim saya ada 3 orang ini, saya juga merasa ya daripada nanti terjadi kecemburuan yang terlalu berlebihan atau sehingga membuat suasana dagang menjadi tidak enak, ya sudahlah, saya mengambil keputusan seperti itu gitu loh kok. Jadi ya. Tapi yang pasti terakhir ya udahlah, dia minta pulang, kita kasih pulang baik-baik ya. Cuman begitu dia kasih pulang, yang sekarang bingung adalah gerobak ini ya. Nah, lebih tepatnya kita bingung gerobak ini, dan saya juga lebih tepatnya lebih tidak enak sih sama Ko Bro Julius ini yang sudah mengeluarkan dana tepatnya untuk melunasi gerobak ini, sehingga bisa menggunakan dana pribadinya Ko Julius ini yang pada saat itu sedang butuh-butuhnya ya kok ya, sedang ada pengeluaran lah. Ya, karena yang bikin pusing itu karena channel mati ya. Ya, tapi di sini ya, inilah mungkin cobaan. Ya cobaan, dan sekali lagi nggak ada yang mulus. Ya, namanya perjuangan tuh nggak ada yang mulus. Betul. Kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan untuk gerobak ini, Bro David? Mungkin dari yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin gerobak ini mungkin bagi para mualaf ya. Bagi para mualaf yang niat, saya ngomong dulu, yang niat dan serius berdagang. Sekali lagi saya bilang ya, yang bagi para mualaf yang niat dan serius berdagang, yang ingin bekerja keras, karena berdagang ini merupakan sunnahnya Rasulullah. Berdagang itu 9 dari 10 pintu rezeki, karena berdagang yang halal ya kan, dan pasti hasilnya barokah. Jadi buat mualaf yang ingin bergabung di kita open kok. Kita siap untuk dagangannya dia gitu. Jadi kita berencana untuk para mualaf yang ibaratnya serius berdagang, ya benar-benar nggak ada pekerjaan yang saat ini. Ya. Sudah tidak apa-apa, kita berdagang bareng-bareng di sini gitu. Karena memang akadnya ini memang kemarin untuk mualaf ya. Sesuai dengan namanya, yaitu gerakan ekonomi mualaf mandiri. Jadi memang diperuntukkan untuk mualaf. Walaupun David sendiri juga mualaf gitu kan. Ya. Dan kemarin kita sempat ngobrol dengan Kohans, dengan beberapa yayasan mualaf gitu, kira-kira ada nggak? Tapi yang paling penting, ini kita mau pertegas kembali, ya pastikan Anda siap gitu. Betul. Karena ini jualannya memang agak beda dari jualan yang lain gitu. Kalau yang jualan lain mungkin dari pagi sampai sore, ini dari sore sampai pagi, ya. Kebalikannya. Jadi kan
sebenarnya kalau di kita kan mungkin dari orang-orang zaman dulu sempat ngomong ya, jangan bangun pagi, bangun pagi nanti rezeki dipatok ayam gitu. Itu nggak berlaku di sini. Itu nggak berlaku di kita, karena kita bangunnya pun pagi pun tidur, sore baru berdagang sampai pagi gitu loh. Jadi kalau berdagang tepatnya kalau Ya memang disesuaikan dengan lokasi, karena memang lokasi di sini ya banyakkan orang beli itu subuh-subuh sama pagi-pagi, karena banyak pekerja malam ya. Bekerja malam ya bisa. Ya daerah Mangga Besar mungkin besar. teman-teman tahu lah kalau yang Jakarta ataupun pernah ke Jakarta yang memang terkenal dengan kehidupan malamnya, dan mereka tuh off kerjanya, pulang kerjanya jam 4 ya. Jam 4 pagi baru pulang kerja, dan jam 4 baru biasa beli makan. Dan kalau jam ya kalau orang kan pagi-pagi nggak mungkin dia makan berat lagi gitu, jadi mereka lebih suka makan kayak kue-kue gini. Itulah yang jadi peluang, dari David ya. Sebenarnya niat kita kan yang penting bekerja yang halal gitu kan. Tapi yang penting mungkin para mualaf-mualaf ini pengen bekerja dan bergabung. Saya dan Ko Julius pun senang dan welcome banget gitu loh. Karena di sini tuh benar-benar tempatnya ya bisa dibilang kalau kamu niat serius dan niat kerja, pemasukan pun ada, udah itu aja. Ya, tapi mata mungkin harus dijaga juga. Ya, ya. Karena yang beli di sini sebenarnya ke diri ya. Kalau dagang wanita ya nggak masalah, nanti sama istri saya. Ya. Kalau dagang pria ya pokoknya intinya sih niat lah, niat hati kita. Kan kita di sini niatnya bukan aneh-aneh, tapi mau nyari duit. Buat jualan, buat cari ya, duit. Mencari nafkah. Pemasukan daripada nggak ada duit sama sekali. Jadi ibaratnya kalau kita kan manusia kalau nggak ada duit kayaknya gimana gitu, pikiran-pikiran yang saat ini untuk kebutuhan hidup lah ya, untuk kebutuhan hidup. Jadi alangkah baiknya saya dan Ko Julius juga udah oke gitu loh, maksudnya ayolah nah sama-sama mengembangkan usaha ini, usaha yang halal ini. Kamu nggak usah pikirin masalah barang, tugas kalian hanyalah duduk dan berdagang saja ya, menawari pembeli. Syukur-syukur bisa melayani online food ya, terutama nantinya ada di ini. Ya, ini juga udah disiapin semua ya, dengan nama Kue Sisipit yang cukup familiar dengan orang sini ya, karena memang David lumayan terkenal, apalagi setelah beberapa kali masuk di podcast kesaksian. Bahkan orang lebih kenal David daripada saya, guys. Enggak, Ko Julius. Orang tahu nama gua tapi nggak tahu muka. Nanti gua kasih tahu. Ya. Jadi, kalau David dikenal muka ya, apalagi mukanya memang apa ya, beda sama orang. Gampang dikenali. Jadi saya di sini tidak menyudutkan mualaf RH. Saya dan Ko Julius lebih tepatnya tidak menyudutkan mualaf RH. Saya pun dan Ko Julius mendoakan beliau agar jika memang sudah benar pulang ke Riau ya Ko ya. Riau itu semoga tetap istiqomah, tetap berpegang pada akidah Islam, dan tetap yakin gitu loh kan. Tetap yakin dan serahkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berserah diri gitu loh kan. Apapun yang jalan yang sudah dipilih dia, itu saya doakan yang terbaik. Ya, kita nggak bisa maksain. Yang penting kita udah berusaha ya. Jadi bagi teman-teman, kita juga sedang mencari ya. Lebih diutamakan mualaf karena memang akadnya seperti itu. Ya, tapi kita akan sortir bagus-bagus lah supaya jangan jadi masalah. Amanah juga. Jadi karena aku udah bilang kan waktu awal-awal Fit kan. Dulu saya udah pernah, kurang lebih teman-teman ya, sebelum yang ini saya udah pernah bantu 7 orang mualaf dulunya di wilayah Makassar. Dari 7 cuman 2 yang berhasil. Dan dari situ saya ambil pelajaran, rupanya lebih gampang dan lebih serius itu kalau yang mualafnya itu perempuan, apalagi yang punya anak gitu. Karena biasa kalau yang udah punya anak itu lebih serius, ada tanggungan gitu. Ya, tapi kan saya sempat bilang ya, mungkin dari pria atau dari wanita, dari ibu atau bapak, kita juga nggak boleh membeda-bedakan. Ya nggak boleh. Yang penting memang orangnya mau kerja lah. Orang yang penting niat kerja. Ya, tapi pada saat itu juga saya tetap bersikeras, ya sudahlah. Cuman ini kan merupakan amanah juga. Ini kan amanah juga dan harus kita sampaikan juga gitu, terutama untuk para mualaf-mualaf ya. Bagi yang serius, sekali lagi saya serius, kita welcome. Ya, kita welcome.
Ayo kita kembangin usaha-usaha ini bersama-sama. Dan insya Allah kalau kita berkembang juga orang-orang berpikir ya teman-teman ya. Jadi orang-orang kan berpikir apa sih yang kamu lakukan ketika kamu masuk Islam. Jadi buat teman-teman ya, terutama para mualaf nih, kalau kamu sudah kembali ke fitrahnya, yaitu kembali ke Islam dan menjadi seorang Muslim, apa menjadi cemooh-cemoohan, apa menjadi perkataan-perkataan dari agama kamu sebelumnya, itu menjadi bisa kalian patahkan. Nah, kalian patahkan, ayo kita mengembangkan usaha bareng-bareng, ya kita besarkan usaha ini, kita bungkam mereka dengan prestasi, ya bukan dengan balasan atau cemoohan. Apapun yang mereka katakan, diam dan kerjakan apa yang menjadi kalian bisa lakukan, insya Allah pasti ada jalan. Itu aja sih kok. Ya, tepatnya seperti itu. Mungkin sebagian bagi para mungkin para investor-investor atau bagaimanapun, saya dan Ko Julius pun siap untuk melakukan kerjasama atau bagaimanapun kita buka usaha-usaha yang besar ini melalui gerakan ekonomi mualaf mandiri ini, ya. Kita mau buka usaha jajanan yang halal, kita buka yang halal, kita kembangkan, ya itu impian kita sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena biar apa? Biar nama mualaf, nama muslim dalam agama Islam ini tuh tidak seperti yang mereka bayangkan, seperti itu. Ya, karena banyak orang kan bilang mualaf ini kok sekarang banyak yang ngemis, banyak yang aneh-aneh gitu kan. Nah, ini yang mau kita patahkan sih. Ya, itulah kenapa kita buat ini. Contohnya saya daripada untuk meminta, lebih baik untuk para teman-teman, saudara-saudaraku, baik yang muslim maupun yang belum muslim, lebih baik kalian beli dagangan saya, ya kan? Dan beli promo dagangan lagi. Ya, promo ya, lebih baik beli dagangan saya itu karena saya itu tidak mau yang namanya minta-minta seperti itu kok. Jadi kan minta-minta itu kan sebenarnya pekerjaan yang paling hina ya kok di mata Allah kan ya. Lebih baik kalian belilah. Beli nggak apa-apa ya kan, beli dagangan saya. Ya jangan lupa teman-teman dibeli, kasihan David udah mulai kurus nih. Dulu saya pertama kenal tahun lalu masih gendut. Banyak kan dorong gerobak dulu. Masih gendut tiba-tiba udah kurus. Penting kita boleh beli ya kan, entah dari kue-kue ini, kue-kue dessert box, asinan dari istri udah bikin asinan juga ya. Jadi bisa kita kirim-kirim buat Jumat berkah, buat sedekah subuh, buat acara-acara lainnya. Boleh kontak WA di 0812 1203 1266. Untuk area Jakarta Barat dan sekitarnya juga kita ada juga nih minuman baru nih ya. Minuman baru nih ya, boba, minuman viral ya, kualitasnya pasti premium, beda. Ada juga gitu loh. Jadi nggak, gue salut sama lu Fit, istri lu suruh masak semua lo. Kue iya, bakso iya, ya. Terus juga, asinan juga lu suruh. Alhamdulillah bantu juga. Ngurusin karyawan juga. Alhamdulillah bantu juga istri saya nih, alhamdulillah banget ya. Saya udah mendapatkan seorang istri yang baik ya, alhamdulillah. Jadi semua tuh kita saling bahu membahu lah. Yang misalnya saya ke pasar, dia yang produksi ya kan, kadang-kadang saya kan lelaki nggak bisa produksi ya, paling bisa menawari melalui marketing lah ya. Banyak laki yang bisa masak juga. Oh jadi ngomongin sendiri gitu ya. Jadi boleh nih teman-teman nih, mungkin para investor ingin buka restoran, boleh nih Ko Julius nih, dia bisa masak. Enggak usah. Jadi bisa. Ya kan, donasi-donasi untuk para mualaf-mualaf sih sebenarnya sudah kita pikirkan baik-baik sama Ko Julius ya. Cuman ya Ko Julius saya juga gimana ya, Ko Julius sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan sebagian dana ya, mungkin ada teman-teman yang ingin membantu lah, lebih tepatnya membantu dari usaha ini ataupun melalui Ko Julius boleh ya. Kok gimana kok? Ya nomor WA sudah ditaruh di bawah lah, aman. Nomor WA ya kan, ke situ ya teman-teman ya semua ya. Jadi insya Allah kita apapun yang kalian berikan, insya Allah amanah. Bukti nyata sudah kita buat gitu loh kan. Ini ya, jadi udah buat gerobak termasuk barang-barang perlengkapan lainnya ya. Karena perintilannya yang banyak guys. Perintilannya banyak. Ya bukan hanya gerobak aja, tapi perintilan. Termasuk saya juga bingung kenapa si David beli ini untuk dorong-dorong.
Bagus-bagus ya. Semua udah disiapkan lah. Iya, sama tenda juga. Termasuk troli, dan kemarin kita juga beli barang-barang Jadi kosnya semua sudah disiapkan. si ini ya, Mualaf RH. Oke, ada lagi Fit mau disampaikan? Itu aja sih. Cuman jangan lupa mampir di Kue Sisipit. Di sini juga ada. Ya, lokasinya di Lokasari di depan Bank BCA lah, kalau mau gampang ya. Dekat Bank BCA. Tempatnya di Mangga Besar 9 nomor 28. Depannya Bakmi Ayung. Ya. Di sini juga ada terima dimsum dan bacang ya, pastinya halal ya teman-teman ya. Coba kojol di sini tuh. Yang pastinya kita ada dimsum dan bacang halal. Oke. Namanya bukan bacang. Bacang. Bacang itu kan babi. Bak pakai K. Baknya pakai K. Ya sama aja. Sama. Tapi kan halal, ada halalnya. Jadi kita nggak pakai babi, kita pakai ayam dan sapi. Seperti itu. Oke, ya. Oke. Jadi ini udah agak sepi guys. Tahu jam berapa nih? Sekarang pukul Jam 3 3 pagi. pagi ya. 3 pagi guys. Jadi yang lain pada udah tutup. Udah tutup. Namun kita tetap berikhtiar. Masih ada beberapa yang buka sih. Kita masih tetap ikhtiar. Tetap menjalani kegiatan. Kegiatan kita adalah berdagang. Jualan-jualan ya. Nah, Terakhir saya jadi- nemani sampai subuh juga ini. Ya, ini baru kali ini Kojul sini menemani sampai subuh. Jadi teman-teman semua berpikiran jangan lupa bangun pagi. Jangan lupa bangun pagi, nanti rezeki patok ayam. Di sini ayamnya kita jadikan bacang karena kita bangunnya sore ya. Jadi ayamnya kita jadikan bacang dan lemper juga ada. Dan Siap. dimsum juga. Oke, mungkin itu aja guys. Itu aja Terima kasih. teman-teman ya, semua ya. Ya, itu report kita lah untuk masalah gerobak ini, karena memang ada sebagian teman-teman yang ikut berpartisipasi, sehingga sudah selayaknya kita membuat laporan ini. Tuh. Ya, walaupun memang teman-teman yang partisipasi itu udah saya taruh di grup WA, ya, jadi reportnya biar gampang gitu kemarin. Tuh. Yang ikut partisipasi untuk program Gema ini saya taruh di grup WA, supaya langsung di situ laporan semua. Tapi lewat video ini saya rasa udah sangat jelas ya, bagi yang mau tanya nanti bisa WA juga. Ya, kita akan update perkembangannya dan kita doakan semoga adalah mualaf-mualaf lain Ya. yang bisa meneruskan perjuangan ini. Silakan. Sayang sekali soalnya ya, sayang Karena kita sekali. welcome banget loh ya. Ya, Mau cewek mau cowok, kalian sudah mualaf, kalian harus bekerja, harus membuktikan kalau bekerja itu nggak usah ada gengsi-gengsi lah, lebih tepatnya ya. Iya. Gengsi itu Kadang kerja dihilangkan. kantoran sama jualan ini lebih untung jualan sebenarnya. Makanya sebenarnya itu kan udah ditulis, berdagang ada 9 dari 10 pintu rezeki. Hilangkan gengsi, berdagang, insya Allah ada jalan. Itu Betul, aja betul. sih. Cuman kalian jangan berpendapat kalau di kantoran itu, gue maunya AC. AC, berdagang gitu. Keren bajunya. Bajunya pakai dasi. Ini berkeringat di sini. Berkeringat sini. Ntar besok juga ntar gue mau suruh pakai dasi lah. Jadi kita Tambah panas lu di sini. Kita mau rencana biar sama. Mungkin pikiran mereka, oh kalau di kantoran pakai dasi kali ya. Nanti karyawan saya mau rencana mau pakai dasi kupu-kupu sama kemeja lah. Biar sama gitu kan. Kalau mereka merasa malu atau bagaimana kan, merasa kurang cocok gitu loh. Tapi insya Allah ya buat mualaf-mualaf, saya tunggu keseriusannya, niatannya, karena saya sama Ko Jules sudah welcome banget, ingin kalian melanjutkan ini. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Barakallahu fikum.